Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD, yang dimana kalau kita perhatikan XAUUSD sudah berada di titik yang cukup tinggi, yaitu pada level harga 1862. Dan total kalau kita hitung ya, dari si candle hijau XAUUSD ini dia ada 6 candle. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itu udah ada total 6 candle hijau berturut-turut untuk si XAUUSD ini. Ya kalau misalkan kita totalin itu udah ada 1 minggu yang naik terus. Lalu kalau kita perhatikan untuk secara tren besarnya itu dia udah berubah. Ya, jadi kan tadinya kan saya ada gambar garis kuningnya. Saya ada gambar garis kuning di area trend line-nya ini, ya di area atas-atasnya ini. Itu udah saya hapus karena si garis kuning ini udah breakout di daerah ini. Nah, ini di daerah sini tuh garis kuning itu udah breakout, jadi harga itu sudah berubah haluan. Yang tadinya downtrend sekarang sudah menjadi uptrend. Jadi kita hapus saja karena udah nggak dipakai lagi sama kita. Dan saat ini yang kita fokus adalah garis kuning yang ini, yang baru saya buat ini. Ya, kalau saya perhatikan setiap harga menyentuh garis kuning ini atau mendekati harga garis kuning ini, harga si XAUUSD ini cenderung untuk terkoreksi kembali ke bawah. Sini ya, ada 1, 2, ini mendekatin sih sebenarnya 3, dan ini juga 4. Jadi udah ada total 4. Kita bisa katakan sebagai 4 pullback ya, ketika dia mengenai si garis kuning ini atau mendekatinya. Ini kalau kita zoom nih, ini kan berpas-pasan dengan garis kuningnya atau tren lainnya, yang langsung turun lagi ke bawah. Kalau untuk penurunannya kemungkinan besar kalau misalkan dia nggak bisa menembus si area 1854 sampai 1861, ya dia akan turun dulu ke area 1845 yang merupakan area Fibonacci 50% dari kenaikan dia kalau kita perhatikan di time frame 4 jam. Ya, ini adalah time frame 4 jamnya. Kan kemarin itu saya ada gambar mapping menggunakan Fibo. Jadi dengan Fibo ini saya bilang kalau misalkan dia ingin melakukan reversal kembali, ya maka otomatis dia maksimal harus turun di area Fibo 50 ya. Dan paling mentok itu di Fibo 618 atau golden area dari si Fibonacci itu sendiri. Dan untuk hari ini benar sekali ya, harga itu turun di area ini, area 50% dari Fibonacci, dan juga di golden rasio si Fibonacci yaitu 618. Pada saat harga berada di 618 ini, kita melihat ada rejection yang cukup kuat, yang dimana harga itu langsung didorong ke atas kembali. Ya, jadi udah ada 3 kali rejection kalau kita perhatikan di sini totalnya. Yang 1, 2, dan ini 3. Jadi udah ada 3 kali rejection yang cukup kuat, sehingga ini mendorong harga untuk naik lagi ke atas. Kalau kita perhatikan kembali juga di sini, harga itu cenderung untuk naik dengan target price-nya itu ada pada level harga 1868. Ya, karena dia juga udah berada di luar kotaknya si demand area-nya dia pada level harga 1854 sampai 1861. Jadi kan kalau dia masih belum nembus itu namanya supply area. Tapi kalau misalkan dia udah tembus itu namanya demand area. Jadi ini udah berubah fungsinya menjadi si demand area. Selama harga masih terreject di area ini, maka target price dia itu ada di level harga 1868. Jadi kalau misalkan ini hanya sarannya, kalau misalkan kalian ingin entry buy di daerah ini, itu pastikan stop loss kalian itu ada di level harga 1857 ya, atau
kalian bisa menggunakan sumbu dari candlestick yang ada rejection ini nih di level harga 1860, atau juga kalian bisa menggunakan ini saat di 1854 untuk stop lossnya. Jadi kalau stop loss itu sebenarnya ada banyak metode, jadi silahkan disesuaikan kembali untuk money management kalian masing-masing itu bagaimana. Lalu kalau kita perhatikan ketika harga sudah menyentuh ini lagi, perlu kita perhatikan adalah apakah dia nantinya akan menembus ini atau enggak. Kalau misalkan dia menembus di 1868, otomatis dia akan melakukan uji coba lagi di trendline-nya, ya dia akan uji coba lagi trendline-nya, baru nanti dia akan mantul dulu di sini, baru dia akan lanjut turun. Ya mungkin dia juga tekan turun di daerah sini juga, kalau dia ingin melakukan kenaikannya di daerah 1854 sampai 1861, atau kita bisa menggunakan area 1854 yang merupakan area 50% dari kenaikan dia. Kalau misalkan harga itu nggak bisa breakout dari si 1854, ya kita bisa entry sell di sini. 1854 sampai 1861 ini kita bisa entry sell dengan stop loss kita mungkin ada di 1861. Jadi sebenarnya saya memberikan mapping ini yang bisa digunakan untuk buy or sell, ya. Jadi saya usahakan mapping yang saya berikan itu juga dapat membantu kalian dalam membuat keputusan baik itu beli atau jual. Jadi silakan kalian sesuaikan kembali dengan kebutuhan kalian. Dengan target tertinggi, kalau misalkan dia masih ingin naik itu benar-benar dia mau naik lagi ke atas, yaitu ada di 1880. Yang dimana area 1880 ini saya udah ambil dari sini. Patokannya ini, ya. Saat itu dia masih ada rejection ke bawah, langsung naik ke atas sebelum dia turun ke bawah. Jadi 1880 ini mempunyai rejection cukup kuat juga nih, kita bisa lihat sumbu candlenya panjang ya. Ini juga ketika dia berada di area 1880 ini dia cenderung to sideways. Nah ini juga langsung penolakannya ke atas. Jadi kita bisa menggunakan 1880 ini sebagai patokan ya, apakah harga itu akan terreject lagi di sini atau dia lanjut naik. Kalau misalkan dia masih lanjut naik, maka kenaikan tertingginya selanjutnya itu atau next target dia itu ada pada level harga 1894 sampai dengan 1910. Nah, ini udah memasukin area 19.000-an. 1900-an. Dan mungkin dia bisa ke sini cuma hanya butuh waktu aja. Kalau saat ini mungkin dia akan bermain dulu di area 1800 ini sampai dengan 1700. Atau mentok-mentok yang bermain di area 1800 yang di bawah ini. Atau bisa juga dia bermain di area 1832. Jadi tinggal kita perhatikan aja, karena untuk struktur dia uptrend ya, kalau kita perhatikan ini dia naik satu momentum sideways, naik lagi sideways, dan bisa dia naik lagi. Nah, jadi kalau si gold itu strukturnya itu begini. Nah, kita bisa perhatikan ya, dimana dia sideways dulu ya, setelah kenaikan momentum dia sideways lagi, lalu dia lanjut untuk naik lagi. Jadi kalau misalkan ini dia kan habis kenaikan nih ya, dia sideways. Nah, bisa ya setelah sideways nanti dia lanjut untuk naik lagi, melakukan retest di trend lainnya atau di area 1880. Oke, jadi mungkin segini dulu penjelasan saya mengenai si XAUUSD ini. Dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang dengan penjelasannya, saya mohon maaf dan silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika memang kalian merasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian sedang melakukan aktivitas trading, silakan share video ini kepada mereka. Ya, nggak apa-apa. Dan kalau misalkan kalian ada masukan-masukan lain juga nggak apa-apa, bisa tulis saja di kolom komentar nanti, atau bisa join di channel Telegram Dina Trading ID. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.